Halo Ica, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku lagi ngomong sama anak radio terminal ini. Wah, aku juga lagi ngomong sama anak duta. Oh, Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal ngebahas soal anak tunggal. Dan tentunya nggak sendirian karena aku bukan anak tunggal dan aku adalah dua bersaudara. Pastinya aku akan mengajak salah satu teman aku untuk bisa sharing dan belajar bareng. Dan kita harus tahu bareng suka duka anak tunggal seperti apa, tanggung jawabnya sebesar apa, dan gimana sih rasanya jadi andalan satu-satunya kedua orang tua. Tetap tontonin terus ya, stay tune. Ica, liburan selama ini di kala pandemi ini ngapain aja? Lebih banyak rebahan. Rebahan. Tapi ya sambil cari-cari berita yang sekarang lagi happening. Kira-kira udah dapat berita apa aja selama pandemi ini? Ya pastinya corona dan ya Anda tahu sendirilah. Orang berkulit hitam yang di Amerika itu tahu ya? Iya, tahu lah, lagi up banget itu. Oke, Ca, kali ini kita tuh mau bahas tentang anak tunggal. Dan mungkin nanti Ica bisa sharing pengalaman yang sekiranya bisa dijadikan pelajaran oleh teman-teman yang nonton video ini, gitu. Kalau dari suka dukanya itu pasti semua dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga ataupun anak tunggal sama pasti punya suka dukanya masing-masing. Nah, kalau misalkan anak tunggal itu pasti terkenal dengan rasa kesepian. Oke, kesepian. Kesepian. Itu kesepian karena jomblo atau kenapa nih? Karena kalau di rumah tuh biasanya kalau ada saudara kan bisa main bareng sama saudara. Terus kalau misalkan rebutan dan berkelahi bersama saudara itu kan hal yang sangat menyenangkan ya. Oke, menyenangkan. Sepertinya ya, masih sepertinya guys. Oke, lanjut. Karena aku sendiri nggak ngerasain gitu. Nah kalau misalkan anak tunggal kan kayak kesepian, paling kalau mau cerita, mau curhat bingung. Kalau nggak ke orang tua, terus ke siapa? Kalau nggak punya teman dekat kan susah. Benar banget. Tuh. Apalagi ditambah. Kalau Kenia sendiri, anak keberapa? Kakak aku cowok, dan yang bisa saya tangkap tadi itu ya berkelahi itu menyenangkan. Iya, itu menurut Ica. Tapi sebenarnya berkelahi di sini ini dalam arti berkelahi yang lumrah ya sepertinya. Jadi kalau Kenia sendiri sih memiliki saudara itu memang menyenangkan, tetapi kembali lagi bagaimana kita bisa menjaga persaudaraan itu. Kalau kita kepribadiannya atau mengontrol emosinya masih nggak bagus, otomatis pasti ada yang beranggapan bahwa aduh mending jadi anak tunggal deh. Pasti ada yang berpikiran seperti itu, Ica. Dan kebetulan sih Kenia sering banget bertengkar ya, sekalipun saya perempuan dan kakak saya cowok masih aja sering berkelahi ya, mungkin karena hal-hal sepele lah. Tapi hal-hal seperti itu pasti nanti jadinya kayak kenangan-kenangan yang indah gitu. Banget, indah banget Ica. Apalagi sekarang aku lagi jauhan sama kakak aku yang lagi di Malang, lagi di sini lagi terbatas oleh jarak karena PSBB, yang seharusnya pulang nggak bisa pulang, kayak gitu, Ca. Iya benar. Tapi Ica pernah nggak sih kayak ngerasa pengen punya saudara kandung? Pasti ya.
pasti karena apa kalau misalkan kalau misalkan sendiri terus kayak enak nih kayaknya punya kakak, kepingin gitu. Oke. Langsung Karena punya kakak gitu, gimana caranya? kenapa nggak pengen punya adik? Kenapa harus kakak? Nggak mau. Kalau misalkan adik itu rasanya kayak nggak mau lah, aku nanti jadi kakak, kayak mending aku punya kakak gitu. Oke. Yang bisa mengayomi. Oke, jadi Ica pengen punya kakak ya. Oke. Nah, jadi kalau ada yang mau. Oke. Jadi buat temen-temen yang mau jadi kakak, ini ada Ica yang lagi butuh kakak untuk mengayomi Ica, oke? Dan kan soalnya gini, Ca, ada nih teman-teman yang mungkin merasa seneng, udah terlanjur nyaman. Enak gini jadi anak tunggal, nggak punya saudara. Karena ngelihat temennya punya saudara kandung tapi sering berantem terus, jadi dia yang sebagai anak tunggal itu kayak bersyukur, ya enak nih jadi anak tunggal aja, nggak mau pengen punya saudara, nggak pengen punya adik lagi, kayak gitu. Menurut Ica kayak gimana? Ya semua kan tergantung gimana cara orang itu nyikapi dan tingkat bersyukurnya itu loh. Oke. Karena semua orang itu kayak anak tunggal pasti kepingin punya saudara, sedangkan yang punya saudara malah kepingin jadi anak tunggal. Itu kayak ya gimana cara menyikapinya aja sih. Jadi kayak manusiawi banget ya, suka hati itu suka berbolak-balik gitu ya, tergantung situasi dan kondisinya. Oke, terus coba nih Ica sebutin salah satu dukanya jadi anak tunggal. Yang tadi tuh kesepian ya. Iya. Udah satu kesepian, sama kalau mau curhat tuh bingung. Oh, kalau mau curhat bingung. Nah, dengan salah satu duka itu, curhat nih kebingungan mau curhat ke siapa. Akhirnya solusinya gimana, Ca? Ica bisa curhat ke siapa? Atau apakah masih belum menemukan solusinya sampai sekarang, duka itu? Kalau misalkan untuk curhat sendiri, untungnya orang tuanya Ica sendiri bisa menghandle itu sih. Oke. Nah, kemudian berarti kan bisa disimpulkan bahwasanya setiap masalah pasti ada solusinya. Dan ketika Ica merasa butuh teman curhat, orang tua, kembali kepada orang tua, bahwa orang tua bisa menjadi solusi dari duka itu ya. Iya, benar. Karena tapi nggak semuanya kayak gitu sih. Soalnya ada anak tunggal yang kayaknya malah jauh dari orang tua. Pernah nggak sih Ica itu merasa iri? Dalam arti iri ya, lebih ke konotasinya negatif pasti ya. Iri sama temen yang punya saudara kandung. Pasti. Semua anak tunggal, nggak semua sih, kayaknya hampir semua ya. Teman-teman Ica yang anak tunggal sama kayak Ica itu kayak enak ya kayaknya punya saudara, enak ya kayaknya kayak gini kayak gitu. Akhirnya kayak timbul kepingin punya kakak, tapi gimana caranya gitu. Akhirnya posesif sama orang. Oke, selanjutnya Ica, bagaimana sih orang tua memperlakukan Ica di rumah atau di luar? Menurut Ica, penilaian Ica sama nggak dengan perlakuan orang tua pada umumnya? Pasti orang tua itu kepingin hal yang paling terbaik buat anaknya ya kan. Jadi sama aja sih, cuman perbedaannya itu ya gimana caranya memprioritaskan. Karena mamanya Ica sama bapaknya Ica juga kerja kan, jadi kayak mereka berhasil membagi waktu untuk kerja dan untuk aku. Oke, jadi paham. Ada orang tua yang kayaknya kerja aja, sedangkan anaknya boleh kemana aja, kelayapan, terus nggak dikontrol gitu kan. Tapi kalau misalkan
mereka orang tua berhasil untuk membagi waktu, itu kan jadi perilaku yang berbeda. Oke. Apalagi itu juga cucu tunggal juga. Wih, cucu tunggal. Wow, anak tunggal, cucu tunggal. Berarti tanggung jawabnya lebih besar. Udah dari orang tua, ditambah lagi dari kakek nenek. Ya nggak sih? Iya. Jadi harus bisa balance membahagiakan semuanya ya. Makanya kalau mau belok sedikit gitu tuh kayak aduh, inget-inget dulu. Belok itu yang gimana ya belok gitu? Ada. Nah, kalau berarti ini aku ada pertanyaan. Kalau ada masalah hidup, lebih nyaman cerita ke orang tua nih? Ke mama? Papa atau mama? Mama. Lebih ke mama? Iya. Kenapa nih? Kenapa nggak ke papa? Kan enak tuh biasanya bukan stigma ya. Pandangan-pandangan di luar sana, anak perempuan itu identik dengan kedekatannya dengan seorang ayah gitu kan? Gimana? Nah, ini dia mama sama bapakku tuh saling berbagi tugas. Oke, berbagi tugas, siap. Jadi mama itu kayak kayak temen, sahabat, kayak ya selayaknya temen, musuh, iya, gitulah semuanya. Nah, jadi kayak itu. Kalau sedangkan bapak itu karena bapaknya Ica kerjanya di di tempat yang berbeda, jadi kurang deket sih, tapi gimana ya, deket tapi nggak untuk curhat. I see ya. Oke, Ca. Ditambah lagi Ica sekarang anak tunggal. Kemudian Ica menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, yang tentunya jarak fisik semakin jauh dengan kedua orang tua. Kita belajar mandiri kalau hidup sendiri ya. Walaupun masih kontrol dari jauh, tapi kan kita kayak sendiri gitu, di rumah juga sendiri. Surabaya kan di rumah sendiri kan. Terus cari makan dan lain-lain, masak, kayak bener-bener belajar. Oke. Tapi orang tuanya Ica tuh selalu menerapkan Ica tuh nggak boleh manja. Jadi kalau misalkan mau manja sedikit itu, ayo lo harus mandiri, nggak boleh manja-manja kayak gini, gitu sih, selalu kayak gitu. Oke, nice. Oke, Ca, berarti Ica ini bebannya sebenarnya berat banget ya. Kira-kira kan ini yang nonton video ini pasti nggak cuman orang-orang atau teman-teman yang lagi di posisi anak tunggal. Jadi mereka barangkali banyak saudara kandung. Pesan-pesan apa sih dari Ica untuk mereka yang hidup dengan saudara-saudara kandungnya? Pesan apa? Kalau dari Ica sendiri, semoga lebih bersyukur kalau punya saudara, disayang-sayang. Kalau misalkan memang nggak cocok, itu cerita, nggak usah ngedumel di belakang. Dan keluarga itu adalah teman nomor satu yang paling dekat sama kita. Betul. Jadi banget. Nggak usah rahasia di antara keluarga, apalagi kakak sama adik, itu kan paling gampang buat dicerita. Oke. Bagus banget pesannya, Ca. Kalau pesan untuk teman-teman yang sekarang jadi anak tunggal, apa kira-kira? Ayo kalian semangat, karena tanggung jawab kalian itu besar dan kalian harapan satu-satunya orang tua. Mantep banget. Mungkin setelah teman-teman nonton video ini, pasti Ica punya kakak. Kenia sendiri, Ca, jadi merasa bersyukur sekarang. Bersyukur punya saudara dan bersyukur punya temen yang berbeda nasib. Berbeda nasib tapi tetap sama-sama punya tanggung jawab yang besar. Benar. Dan setelah ini pasti
teman-teman juga akan bersyukur atas posisi saat ini. Entah dia mau jadi anak tunggal, entah dia jadi kakak atau jadi adik. Bener. Paling enak itu sebenarnya jadi adik sih. Posisi kakaknya tuh jadi adik itu udah mantep ya. Mantep. Apa-apa dikasih ya. Apalagi kakaknya cowok. Wah, enak. Jadi ya dilindungin lah. Jadi ya jadi tameng. Kalau udah gede nanti udah mau punya calon Apa ini? Pasti yang jagain itu kakak cowok. Oke, aku bersyukur banget karena Ica sudah mau berbagi pengalaman, berbagi informasi yang bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Amin. Cukup sekian ya Ica ya, terima kasih sudah mau berbagi intinya, dan kita mungkin bisa sharing-sharing lagi tapi dengan tema yang berbeda. Ya, ditunggu undangannya. Oke. Assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana diskusi kali ini, asik kan? Aduh, nggak sabar ya, kita akan menantikan diskusi dengan tema yang lainnya yang lebih menarik dan juga inspiratif tentunya. Dan satu lagi pesan saya, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, dan supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya Kenny Arwidiasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.